Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smarty Friend, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Buat apa sih nunggu yang gak pasti-pasti? Mending nunggu yang pasti-pasti aja, kayak podcastnya anak Semanti. Bersama kami, saya Maulana Ibrahim. Dan saya Nurul Andriani yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Kali ini kita kedatangan narasumber dari mana sih, Kak? Wah, narasumber kali ini tuh tentunya menarik sekali karena kita kedatangan narasumber dari Duta Wisata Kabupaten Pemalang, perwakilan dari SMA Negeri 3 Pemalang. Wah, keren banget. Siapa sih Kak perwakilannya? Nah, perwakilannya tuh ada 3. Ada Mas Harun, Mas Wahyu, sama Mbak Regina. Kira-kira topik yang akan dibahas kali ini tuh apa, Kak? Wah, tentunya topiknya tuh mungkin tentang pariwisata Kabupaten Pemalang ya. Nih, cocok banget nih buat sobat yang ada di rumah nih, yang suka gini. Ya, kayaknya kita nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita panggil narasumbernya. Ini dia narasumbernya, Mas Harun, Mas Wahyu, dan Mbak Regina. Dampak positif apa sih yang sudah dirasain sama Mas Wahyu, Mas Harun, sama Mbak Regina selama jadi duta wisata ini? Setelah menjadi duta ya? Kalau dari saya sih banyak banget ya, banyak banget. Kayak misalnya kita dapat relasi ya, terus juga dapat pengalaman yang sangat berharga. Nggak semua anak muda bisa merasakan pengalaman seperti ini gitu. Dengan menjalankan banyak sekali tes, terus juga ribet, tapi alhamdulillah kita keluar sebagai mas dan mbak duta wisata, terus juga dapat relasi, pengalaman, dan juga kita jadi lebih bisa public speaking nih, karena di Pak Dalang itu kita juga tidak hanya diajarkan tentang budaya-budaya Pemalang, tapi juga kita diajarkan tentang public speaking, terus juga kita diajarkan mempromosikan suatu wisata seperti itu. Ya, kalau dari saya sendiri, yang pasti tambah percaya diri ya. Nah, yang kedua itu, saya jadi tahu tentang 2 hal, baik dan buruk. Mau yang mana dulu? Terserah sekarang aja. Yang baik dulu, ya boleh deh. Kalau yang baik, saya baru tahu kalau ternyata Pemalang itu banyak banget budayanya. Yang satu, yang kedua itu wisatanya banyak. Dan yang ketiga, kalau misalkan saya kasih kata kayak gini, Pemalang itu surganya alam. Menurut kalian gimana? Iya, betul. Bagus sih memang, karena saya udah lihat sendiri loh, kalau ternyata ada spot-spot yang nggak terlalu bagus tapi nggak ekspos, kayak kelihatannya tuh wah bagus banget nih, kok bisa ada di Pemalang. Nah, yang kedua ini juga yang ini kabar buruknya ya, kok bisa kak wisata atau enggak spot yang bagus kayak gini kok nggak ada yang tahu, apakah memang terbengkalai kah atau warga sekitar di situ itu emang nggak mikir kalau itu potensi buat wisata seperti itu. Masih minim ya. Iya. Sebenarnya kalau warga sekitar itu berinisiatif mempromosikan wisatanya itu, dampak ke mereka juga banyak Banget, potensi buat mereka juga banyak, karena banyak wisatawan yang bakal pergi ke situ kan, jadi buat warga setempat kan bisa berdagang gitu. Terus sama halnya kayak di Benowo Park itu kan memang wisata Benowo Park itu kan dari warga desa sekitar situ yang menjalankannya. Jadi alhamdulillah kan ekonomi warga sekitar juga semakin meningkat. Udah jadi yang namanya itu desa wisata. Iya, desa wisata. Itu yang di Benowo. Ada yang namanya wisata desa, yang kedua desa wisata. Itu bedanya apa itu? Kata-katanya. Kirain ada gitu ya. Beda. Kalau wisata desa itu kayak wisata desa apa. Kalau Dewi, ini singkatannya Dewi ya, desa wisata. Desanya itu udah jadi suatu wisata tersendiri loh. Saya kasih contohnya tadi, desa wisata Penggarit. Iya, Dewi Penggarit. Itu desa, bukan wisata Benowo Park sendiri, tapi udah Penggaritnya itu udah jadi desa wisata tersendiri. Saya ambil contoh lagi, tahu ini nggak Dewi Nadulang? Kurang tahu itu lagi. Itu namanya desa wisata Nanas Mercu Pemalang. Jadi disingkat gitu ya Kak? Iya. Kalau namanya saya tahu, kalau disingkatnya saya nggak tahu. Jadi betul sekali yang tadi disampaikan Kak Harun tentang wisata Tangkeban dan wisata Pantai Widuri itu termasuk dalam wisata unggulan. Jadi jangan ditanya lagi, itu sudah termasuk
wisata yang menghasilkan PAD atau penghasilan asli desa yang akan masuk ke daerah pemerintah Pemalang seperti itu. Dengar-dengar nih Kak, tadi kan katanya kan kalian itu kan sering keliling-keliling nih. Nah, tempat yang mau dituju setelah ini tuh mana sih Kak? Barangkali kan ada Semandi friend yang ingin ketemu juga di sana. Mana nih? Dulu juga pas kita lagi ada di bulan Malang kan kita juga sedikit berbincang nih sama apa ketua dari Mas Mbak Duta Wisata atau ketua Pak Dalang, itu katanya kita dapat panggilan dari rainbow rafting ya, betul ya dulu. Nah, dapat panggilan dari rainbow rafting tapi sampai sekarang mungkin belum dihubungi lagi ya sama Dengan konfirmasi gitu. Iya, Mau konfirmasi ya. Tapi kalau memang pengen ketemu lagi ya tiap bulan ada itu di Benua Park. Barangkali ada event Kamis Wage kan pasar di situ. Baru Kamis Wage itu Iya. seru banget, rame banget. Isinya itu jajanan tradisional banyak. Ya. Tuh buat sobat yang suka kulineran, kalau Kamis Wage itu datang ke Benua Park ya. Ya, ingat ya Kamis Wage. Ya. Selain apa bisa kulineran juga bisa ketemu sama Mas Mbak Duta Wisata nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Bagaimana sih caranya menghadapi tadi kan Kak Wahyu kan sempat kan bilang kita 10 orang aja itu belum bisa maksimal karena Kabupaten Pemalang juga luas kan, wisatanya banyak kan. Nah, penduduknya juga banyak. Nah, kita nggak mungkin kan dari 10 itu tuh bisa nyebarin berita tuh ke berjuta-juta orang yang ada di Pemalang. Nah, itu kan termasuk tantangannya ya Kak. Nah, cara menghadapi generasi muda yang kayak gitu tuh gimana supaya ingat aja gitu loh sama ini, supaya tahu tempat-tempatnya. Iya. Ini kita perlu kenal dulu, identifikasi dulu kan kalau ternyata banyak sekali pemuda-pemuda di Pemalang minim sekali pengetahuan tentang Pemalang. Seperti itu. Di Pemalang banyak sekali wisata, bukan hanya wisata sih, banyak sekali budaya di Pemalang. Seperti itu. Ini perlu kita garis bawahi bahwa Pemalang itu surganya budaya lah, seperti itu. Tapi karena adanya era teknologi ini, yang banyak para pemuda itu lebih interaktif atau lebih aktif di bagian media sosial. Kita bisa cari celah di bagian situ, atau kita masukin suatu budaya-budaya dengan mengekspos suatu budaya yang kiranya itu unik bagi mereka. Saya tahu kalau pemuda-pemuda itu dopaminnya itu banyak banget. Kita sering scroll TikTok yang sekiranya itu menghabiskan banyak waktu lah. Tapi kalau kita lihat-lihat efek sampingnya juga bikin para pemuda-pemuda itu terlalu banyak dopamin. Jadi kita sebagai pemuda bisalah main-main expose tentang media sosial yang di Pemalang, terutama wisata yang ada di Pemalang. Karena kita itu jadi duta wisata ya, seperti itu. Ngomong soal budaya ini Kak, biar anak-anak muda tetap ingat dengan nilai-nilai budaya itu gimana sih Kak? Kayak biar nggak melupakan. Soalnya kan lebih kalah kan dengan sekarang eranya era digital. Terus kayak kalau dulunya itu ada seperti wayang atau sintren atau apa, itu kan juga termasuk budaya ya. Nah, supaya nggak kalah dengan era digital sekarang itu gimana? Oke. Jadi memang ya saya juga sebagai anak muda miris dengan generasi-generasi saya, karena memang dari tahun ke tahun memang penurunan minat budaya anak-anak Indonesia itu semakin menurun. Kalau untuk saya sih mungkin mereka harus lebih melek lagi ya tentang budaya di Indonesia, budaya-budaya daerah, khususnya budaya lokal. Ya, meskipun saya memang bukan asli orang Pemalang ya, saya itu lahir dan besar di Kalimantan, lebih tepatnya di Sampit. Tapi saya itu tinggal sekarang di Pemalang, dan saya mulai tertarik dengan budaya-budaya Pemalang. Nah, justru yang bukan daerah aslinya itu malah lebih tertarik daripada yang asli daerahnya.
Dari yang lain apakah ada? Kalau dari aku mungkin nggak beda jauh dari Mas Harun dan Mas Wahyu ya, itu pasti lebih percaya diri, itu pasti ada. Jadi ngerasa beda aja biasanya, ih aku kayak gini nggak pede, ih aku kayak gini kayaknya nggak pas deh ini posisi ini. Tapi setelah ikut ini positifnya ya kayak gitu, lebih percaya diri. Terus kalau pengalaman itu pasti ada yang biasanya aku belum ngerasain kayak gini, semenjak ikut duta wisata jadi ngerasain gitu. Lebihnya kan gitu sih. Seru banget ya berarti ya. Banget banget, makanya join. Terus Join. bisa kali ya tahun depan ya? Iya, bisa. Kak, setelah menjadi duta wisata nih, kalian kan pasti punya tetangga lah ya. Nah, respon tetangga sekitarnya itu gimana? Ya, pengen tahu aja sih, soalnya kayak apakah ikut bangga atau lah biasa aja, atau orang atau tetangganya itu ada yang membanding-bandingkan gitu dengan anaknya, itu kan biasanya ya. Biasanya seperti itu ya. Kamu nggak kayak dia itu duta wisata, kamu juga harus jadi duta wisata. Itu ada nggak respon dari tetangga sekitar gitu? Pasti ada sih. Diceng-cengin. Iya, pasti. Cuma lebih ke biasanya kan mungkin kalau dari teman-teman mbaknya gitu, biasanya tuh mbak pada kumpul di rumah aku sendiri. Kalau kita biasanya kalau habis ada rapat itu atau enggak kayak kemarin kita habis ngadain ngomong pas Anies Wage, itu selesainya pada kumpul main biasa semua masalah itu. Terus kayaknya Mas Harun masih di luar kota jadi nggak bisa ikut. Iya. Terus itu kayak itu apa itu marun-marun gitu kan, sama marun. Biasanya lagi itu apa? Ini dari mana? Pasti kayak gitu. Menurut aku gitu. Tapi nggak ada yang ngejulitin kan ya kak? Oh, Nggak ada. oh di depan ini nggak ada. Iya, depannya nggak ada. Iya. Iya nggak tahu ya kak itu wow. Harusnya bangga sih Iya, sama harusnya kalian. bangga. Kan keren banget. Karena kan kalian juga ini kan sebagai anak-anak yang terpilih gitu loh. Iya. Buktinya ada kan yang nggak terpilih. Nah, jadi kalian tuh spesial lah. Emang dapat ya? Iya, anak spesial. Harapannya setelah jadi duta wisata itu gimana? Kayak buat sektor-sektor wisatanya itu Iya. Apa nih harapannya kalau untuk saya sendiri ya, semoga Kabupaten Pemalang itu ekonominya semakin meningkat ya, karena memang kita Kabupaten Pemalang itu tercatat dalam sumber, saya lupa sumbernya apa, sebagai kabupaten tidak bahagia nomor 1 se-Jawa Tengah. Nah harapannya itu saya Kabupaten Pemalang ekonomi itu lebih meningkatkan lagi gitu dengan sektor wisata ya terutama, karena wisata Pemalang ini benar-benar banyak banget dan harus dipublikasikan, harus dirawat ya agar ekonomi tidak hanya ekonomi aja, budaya Pemalang semakin meningkat sampai ke generasi berikutnya. untuk Kawayu dan Kak Regina nih. Kalau aku sih sama ya kayak yang lebih ditingkatin lagi. Apalagi kan Pemalang juga wisatanya bukan cuma itu aja, karena anak-anak yang seumuran kita ada yang belum tahu wisata Pemalang itu apa aja, dari singkatannya aja ada yang belum tahu. Ya, dari situ mungkin dari kita, bukan cuma kita ya, dari kalian juga bisa ngatakan teman-teman, ayo main ke sini, ayo main ke situ, biar tahu Pemalang itu ada ini, ada itu. Jadinya tuh biar nggak anak-anak tuh minatnya ke wisata yang lainnya lah, maksudnya biar yang lokal-lokal dulu ya dicoba. Biasanya Jadi kan anak kita tuh kan ke lebih kafe memilih, gitu, atau kemana. Kita coba kalau pagi-pagi atau ya jam 9, jam 10 kita dari sini OTW ke Curug Bengkala. Nah. Itu biasanya Curug Bengkala itu jam 10 keluar pelanginya gitu. Curug Bengkala itu kan kayak air terjun gitu kan. Curug itu biasanya jam 10 itu keluar pelanginya. buat sobat-sobat Sumaru yang pengen merefleks atau apa itulah, Expose. bukan kayak menenangkan pikiran. Healing. Iya bukan refreshing. Refreshing. Iya, refreshing. Nah itu biasanya kan lebih tenang gitu kan, karena alam-alam gitu. Jadi kalian bisa ya, yang penting jangan tidur sampai malam lah ya. Iya, begadang Uno. Jadi saya sempat sedih waktu Harun bilang Ya, kabupaten kita itu urutan 1
tidak bahagia. Iya. Pantas selama ini hidup saya tuh nggak bercanda. Mau bahagia. Mau fakta lagi nggak? Hah? Mau fakta lagi? Apa? Boleh. Apa? Ada ini Pemalang juga peringkat 2 Peringkat 2 apa itu? dari bawah tentang ekonomi Waduh. Jawa Tengah dari 36 atau 35 Pemalang ke 34 seperti itu. Jadi saya juga nitip pesan buat teman-teman semua yang bilang Pemalang gini-gini aja, tapi wisata saat refreshing itu keluar kota Ya, itu jadi pelajaran buat kalian ya. Ya. Jadi kalau mau Pemalang itu lebih meningkat, itu dari kalian juga inisiatif. Datanginlah wisata-wisatanya, kenalinlah wisata kita ke orang luar. Jadi orang luar tuh lebih tertarik gitu loh sama wisata kita. Kita merawat, orang lain rasakan, kita juga bahagia. Bukan cuma kalian aja sih, kita juga. Semua. Karena ini tuh ya menjadi tanggung jawab kita semua sebagai makhluk hidup lah ya, sebagai makhluk sosial juga di Sadar dunia ini. lah ya. Ini boleh nambahin. Boleh Kak, tambahin terus aja Iya. tidak apa-apa. Ini kita bilang kayak gini bukan tanpa sebab ya, soalnya di ekonomi perputaran itu kita kan dapat UMR atau gaji kan dari Pemalang. Misalkan kita keluarnya ngeluarin duitnya di Pemalang itu nggak apa-apa, tapi kalau kita ngeluarin duitnya di luar Pemalang itu masuknya bukan Pemalang, masuknya itu anggarannya ke luar Pemalang. Saya ambil contoh itu, mas saya itu kerja sebagai ini pegawai, dia kerjanya itu contoh ya gajinya 2 juta. Iya. 2 juta, dia wisata di Widuri tiap bulan 10.000 lah. Itu 10.000 ini nanti masuknya ke Pemalang. Misalkan mas saya wisatanya di luar Pemalang, itu masuknya itu bukan di Pemalang lagi, walaupun gajinya di Pemalang, Iya. tapi di luar Pemalang. Kalau kayak gitu. Jadi ketika anggaran itu masuk Pemalang, itu bisa jadi peningkatan fasilitas loh. Kenapa saya bilang orang kok pengen wilayahnya maju tapi wisatanya nggak di Pemalang? Soalnya gimana kita mau maju kalau nggak ada duitnya, gitu kan? Berarti itu gini, Modal ya. ngomongnya sih kayak kritik-kritik gitu kan, Iya. tapi orangnya tuh nggak ngelaksanain kayak Sadar. Ada. kadang tuh bercanda Masih gitu kurang kayak peka. FOMO gitu loh, ikut-ikutan yang lain ngomong UMR-nya rendah, nggak ada. Banyak loh yang minta mall, minta KFC. Kalau bioskop sekarang kan udah ada. Nah, kunjungin itu ke bioskopnya. Iya, betul. Tapi nggak di endorse ya. Setidaknya berkontribusi Iya. untuk Pemalang sendiri. Walaupun cuma ngabisin duit tapi nggak apa-apa. Daripada ngabisin duitnya itu di luar Pemalang, seperti itu. Tenang aja, duit bakal datang lagi kok, Iya. Kak. Walaupun nggak tahu waktunya kapan, yang penting sabar aja. Sabar. Percaya. Berarti kesimpulannya buat yang tadi kata Mas Haru nih, nomor 1 apa peringkat 1 Tidak bahagia. Iya. Nah, daripada kalian nggak bahagia, mending main-main deh wisata keluar Pemalang, ke Pemalang. Ikut FOMO nih. Jadi itu Maksudnya tuh kayak apa ya, ke Pemalang gitu loh. iya kayak wisata Tangkuban, terus Iya. Bukit Kukusan itu ada kan ya? Iya. Bukit apa sih? Kukusan. Ada kan? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Iya, saya sempat. Jadi tuh kan kadang ada tuh ada orang-orang yang upload story-nya itu gini Kak, Apa tuh? gini amat hidup nggak pernah bahagia. Tuhan, episode bahagia aku tuh di mana? Nah mungkin penyebab kalian belum bahagia itu karena ya kalian tuh belum belum keluar. Ayo para sobat-sobat introvert yang kayak saya keluar, jangan di goa terus. Jadi tuh kalian tuh harus mengekspos tempat-tempat sekitar kita supaya kita tuh paham. Ya guys, percaya ya kalau apa ya, di luar itu lebih seru daripada di kasur gitu. Pemalang juga bukan cuma wisatanya aja yang banyak, kuliner itu juga banyak. Ya tuh. Iya. Ada Kamir, Lombia, terus kemarin ada kue apem. Kue apem sama kalau nggak salah. Iya. 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 Tuh cobain guys. Yang suka kulineran nih biasanya cewek-cewek nih. Cewek-cewek mana suaranya cewek-cewek? Gak ada suaranya nih. Ini krunya tuh nggak Nah harus ya, kalian tuh harus suka kulineran tuh karena kuliner kita juga enak-enak loh. Terutama itu gerombiangnya ya. Iya. Gerombiang juga enak banget. Favorit sih. Apa Lontong sih? Jepang juga ada. Iya.
selain gerobak itu ada lontong tekem. Nah, kalian tuh harus sering-sering lah keliling-keliling Pemalang tuh biar paham, wah ternyata Pemalang tuh seseru ini loh. Iya. Jadi tuh wisatanya tuh ya yang terlihatnya kadang tuh apa sih wisata apa orang kalian belum kunjungin, tapi Belum tuh tahu, nggak akan tahu juga kalau kalian tetap stay di situ gitu. jadi tuh perlahan lah kalian lah mau coba yang deket itu. Kalau misal kalian tuh ke Malangnya di Pemalang Utara itu coba ke Pantai Widuri, ke sirkuitnya itu ada, terus yang Asem Doyong juga ada. Lihat Terus sunset sambil makan mendoan ya. itu biasanya tuh anak muda-muda itu. Iya. Nah, buat yang daerah selatan itu kan ada juga kan yang pegunungan-pegunungan itu kan. Kalau camping itu bisa lihat sunrise gitu kan. Bener banget. Dari sini kita berdua juga tahu sih bahwa kayak di Pemalang itu ternyata banyak banget loh. Jujur nih ya, jujur. Jujur ya, baru tahu tadi masalah yang disingkat tadi Dewi apa ya? Iya, Dewi. iya. Oh, Dewi kan benar, desa wisata. Terus tadi yang Bedanya. Nanas Pemalang apa ya? Iya. Iya, Nadulang itu serius saya baru tahu. Tadi kalau nggak ngasih tahu aja nggak tahu. Oke ya. Dewi itu sendiri juga ada 30-an. Ada banyak. Banyak guys. Pasti kalian penasaran kan, makanya kalian tuh keliling. Nah, oke, terima kasih ya Kak atas sudah mau datang ke sini ya, menyempatkan. waktunya. Saya yakin kalian tuh masih ada kegiatan yang lain, tapi sekali lagi terima kasih. Kita belajar banyak banget sih dari kalian. Ya, informasinya juga kita udah, wah wisata-wisata yang mau dituju. Habis ini kita lagi berenang mana nih? Mana nih enaknya? Ya, selatan lah ya. Kalau bingung mau kemana bisa cek aja IG-nya Mas Mbak Duta Wisata Kabupaten Pemalang, wisata ID itu juga ada. Terima kasih buat yang udah menyaksikan ya. Kami rasa cukup. Kalau emang belum cukup, ya Next boleh time. next. Oke, terima kasih buat Kak Regina, Kak Wahyu, dan Kak Harun. Semoga harinya lancar terus ya. Dan walaupun kabupaten kita nomor 1 tidak bahagia, tetapi rakyatnya harus bahagia ya. Ya, Semangat memperkenalkan wisata-wisata Pemalang. semangat ya. Buat kalian tuh harus lebih semangat karena biar anak-anak muda yang lainnya tuh tertarik buat Terbuka gitu. ikut mengiklankan lah, ikut Mengekspos. jadi tuh ada jiwa-jiwanya itu apa sih, bangkit gitu lah. Bangkit. Nanti bagusnya jangan lupa mampir ya. Oke, Iya, siap. mampir, oke. Oke. Ditunggu loh kedatangannya. Ya, Ditemenin boleh nih ya. Oh, siap. mau Sedia. pakai program Jalan Pemalang juga bisa ya. Oh, Jadi kita langsung terbuat jadi terbuat. jadi biro. Oh, Iya. Iya. Oke. Tuh guys. Oke. Sekian dari kami. Saya Maulana Ibrahim. Dan saya Nurul Andriani. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Pasti, podcastnya Anak Semati. Kita bareng-bareng yuk Kak. Jadi pasti Gimana? Podcastnya Anak Semati. Oke, kita coba ya. Iya. Jadi nanti habis Pasti itu coba jargonnya kalian itu yang tadi Cihoy. Oh iya. Nanti Boleh. kru ikut ya, kru semua ikut ya. Apa dulu? Pasti dulu atau Pasti belum? dulu, Pasti pasti dulu. dulu. Oke, siap. Jangan lupa saksikan terus Pasti, podcastnya Anak Semati. Jargonnya dong Kak. Oh, lagi dong, lagi. Oh, lagi. Lagi. Jangan lupa saksikan terus Pasti, podcastnya Anak Semati. Gomiang. Cium. Cium.